Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'idan li ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahras siyam li ibadihil mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tadharul quluba minal ghassil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin rasulul amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Id, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Di pagi hari yang fitri ini, 1 Syawal 1442 Hijriah, dari hati kita yang paling mendalam, marilah kita senantiasa haturkan dan sanjungkan rasa syukur kita sebagai pernyataan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah berupa kesehatan maupun nikmat batiniah berupa keimanan. Dan kita pada pagi hari ini merayakan kemenangan. Mudah-mudahan amaliyah-amaliyah Ramadan kita selama 1 bulan penuh kemarin menjadi amalan yang makbul dan terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kesempatan ini kita beridul fitri. Yang kedua, salawatullah wa salamuhu, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penyempurna syariat keislaman, Rasul Allah yang pamungkas, alladzi addal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Dan marilah kita istiqomah menjadi pengikut beliau sehingga kelak kita di akhirat akan berdiri di bawah bendera umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Id rahimakumullah. Sejak terbenamnya matahari akhir Ramadan kemarin, kumandang takbir, tahlil dan tahmid bergema di seluruh penjuru. Bagi orang yang beriman, ada satu perasaan berkecamuk di dalam hatinya. Perasaan yang bercampur aduk di dalam hati orang yang beriman. Perasaan bahagia, yakni dia telah menuntaskan ibadah Ramadan kita. Namun juga kita tidak bisa memungkiri, kita bersedih karena kita ditinggalkan syahrul Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita menuntaskan ibadah Ramadan kemarin, maka kita berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terampuni dosa-dosa kita. Karena di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shamu syahrul Ramadan wa kharaju ila idikum." Ketika engkau telah menuntaskan ibadah puasa Ramadanmu, kemudian engkau keluar untuk merayakan hari rayamu, yaqulu wa ta'ala,
Maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada orang-orang yang seperti ini. Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, kullu amilin yatlubu ujrahu anni qad ghafartu lahum, fayunadi munadi, ya ummata Muhammadin, irji'u ila manazilikum, qad badalta sayyiatikum hasanat. Fayaqulu Allahu Ta'ala, ya ibadi sumtum li wa aftartum li fakumu maghfuran lakum. Wahai malaikatku, setiap hambaku yang mengerjakan kebajikan dan meminta balasan kepada aku, maka aku akan mengampuni mereka. Kemudian berseluruh seseorang, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Qad badaltum sayyiatikum hasanatin. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan kalian telah berbuka untukku, maka bangunlah kalian sebagai hamba yang telah mendapatkan ampunanku. Subhanallah. Jadi selama 1 bulan penuh kemarin kita mencuci bersih dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak amal-amal ibadah, dengan memperbanyak taubat. Di 10 hari terakhir kita membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita berburu Lailatul Qadar, dan ini mudah-mudahan puncaknya adalah hari ini. Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, wahai malaikatku, catatlah hamba-hambaku itu. Mereka termasuk hamba yang aku ampuni dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang mereka itu berpuasa karena semata-mata karena iman dan mengharap ridhoku, kata Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian hadis Rasulullah SAW. Maka insya Allah dosa kita kepada Allah Ta'ala terampuni. Namun ada satu hal yang perlu kita fahami, bahwa ada satu PR lagi yang harus kita selesaikan. Apa itu? Urusan kita dengan sesama kita manusia. Permasalahan-permasalahan dengan sesama kita manusia. Karena Allah Ta'ala belum akan memaafkan dosa yang terkait dengan hukukul adami, hak-hak kemanusiaan, sebelum yang bersangkutan itu menyelesaikan urusannya sendiri. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah pernah menyatakan, atadaruna manil muflis. Sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Ada sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-mukhlisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut dari kalangan kami ya Rasulullah adalah yang hartanya habis, bisnisnya habis, modalnya ludes, dan dia tidak punya apa-apa sama sekali. Ini jawaban para sahabat. Dan benar, itu adalah definisi bangkrut di dalam masalah harta, dalam masalah perekonomian. Namun yang dimaksud oleh Rasulullah sesungguhnya bukan itu. Hamba Allah yang bangkrut, manusia yang merugi, adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Adalah seorang hamba yang nanti datang menghadap kepada Allah Ta'ala dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Artinya ia telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Tetapi sayang 1000 sayang, wa ya'ti qad satamahada. Dia juga datang membawa dosa karena pernah mencaci saudaranya, menyakiti hati saudaranya, baik dengan omongan-omongan yang menusuk hati, baik itu sengaja ataupun tidak. Wa ya'ti qad satamahada wa qadafahada, dan dia pernah memfitnah saudaranya. Berita-berita buruk saudaranya ia sebarkan ke sana kemari. Wa akala malahada, atau dia pernah memakan hak harta dari orang lain yang bukan haknya. Wa safaka damahada, atau dia pernah membunuh saudaranya, membunuh baik dalam artian fisik maupun membunuh karakter saudaranya, menghancurkan nama baik saudaranya. Orang yang seperti ini nanti ditimbang di akhirat. Pahala kebaikan-kebaikan yang ia telah kumpulkan, kemudian ditimbang dengan dosa-dosa dan kedoliman kepada sesama yang ia lakukan, tidak berimbang.
maka habislah pahala kebaikan itu. Faturihat summa turiha finnar. Naudzubillah min dalik. Akhirnya orang seperti ini akan dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Maka senyampang hari fitri ini, marilah kita dengan lapang hati, dengan lapang dada saling memberi dan meminta maaf kepada sesama kita. Dan yang paling utama, yang pertama yang harus kita mintai ridho adalah kedua orang tua kita, pahlawan hidup kita di dunia ini. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, satu di antara sahabat kesayangan Nabi. Beliau meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan, satu saat ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian ia berkata, atau tepatnya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahakun nasa bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah kiranya di dunia ini orang yang paling berhak aku hormati? Kemudian Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Itulah pahlawan tidak tertanding. Itulah manusia mulia yang harus kita hormati. Kemudian sahabat tadi bertanya, qala summan ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Qala summan ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Qala summan ya Rasulullah, abuka, bapakmu. Ibu, bapak. 3 kali Rasulullah SAW mempertegas bahwa manusia mulia di dunia ini bagi kita adalah ibu kita. Maka halal bihalal pertama, sembah sujud sungkem pertama bagi kita seorang anak adalah kita cari ibu kita, kita minta ridhonya. Maka kita menggapai ridho ilahi di hari yang fitri ini. Tidak ada keridhoan apapun selain ketika kedua orang tua kita itu ridho. Seorang anak ketika ibunya sudah mengatakan, nak, ibu ridho kepadamu nak, aku hantarkan hidupmu dengan doaku nak, siang malam setiap selesai sholat aku doakan, maka anak ini pasti akan jadi anak yang berhasil dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, sesukses apapun anak itu, sekaya apapun harta yang dimiliki oleh anak itu, sepandai apapun sehingga gelar kesarjanaannya berenteng, tetapi kalau tidak ada ridho dari ibunya, wal'iyadu billah, hidupnya tidak akan bermakna apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Rasulullah bersabda seperti itu. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Maka paling tidak selesai sholat Idul Fitri ini, kita bersyukur jika orang tua kita masih ada. Kita bersungkem kepada kedua orang tua kita. Termasuk ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, mari kita tetap berbuat baik. Dengan apa? Dengan antasila akrabaihima, dengan mendatangi sahabat-sahabat orang tua kita, dengan mendoakan orang tua kita dalam setiap sholat kita. Dengan itulah hidup kita akan berkah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW menyebut ibu 3 kali, bukan berarti kemudian meniadakan jasa bapak. Tetapi memang ibu ini luar biasa jasanya. Kalau kita mau merenungkan, ada beberapa bukti nyata bahwa jasa ibu tidak akan bisa terbalaskan oleh anaknya, seberapapun anaknya itu memberikan uang. 9 bulan 10 hari kurang lebih, kita seorang anak berada di dalam kandungan ibu kita dengan kasih sayang. Jadi ada 5 air dari ibu kita yang tidak terbalaskan. Ketika itu air ketuban ibu kita lah yang melindungi kita. Dengan kasih sayang 9 bulan kita, maka dinamakan alam rahim, alam kasih sayang. Maka berkata ah saja kepada ibu itu dilarang. Kemudian setelah 9 bulan 10 hari
Ibu kita melahirkan kita dengan pilihan antara hidup dan mati. Darahnya keluar, rasa sakit yang berlipat-lipat yang oleh Al-Quran dikatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dengan rasa payah yang bersusah payah, bertumpuk-tumpuk kepayahan itu. Dia lahirkan kita ke dunia ini dengan darah yang mengalir, dengan rasa sakit yang tiada tara. Tetapi begitu terdengar suara tangis kita, rasa sakit itu seketika hilang berganti dengan bahagia. Itulah kasih ibu yang luar biasa. Setelah itu belum selesai, ibu kita memberikan kepada kita air susunya. Hamalathu ummu wahnan an lawahnin wa fisalu fi amaini, 2 tahun ibu kita menyusui kita. Kemudian dengan air keringatnya ia besarkan kita, ia asuh kita. Malam hari ibu kita tidak pernah tidur nyenyak. Ketika kita menangis, ketika kita haus minta minum, ketika kita buang air besar dan buang air kecil di tempat tidur, ibu kita dengan penuh kesabaran, penuh kasih sayang merawat kita. Namun ketika kemudian ibu kita sudah sepuh, ibu kita sudah tua, rewel sedikit, kita mengeluh. Kadang-kadang kita itu keluar kata-kata kasar kepada ibu kita. Lupakah kita ketika kita masih kecil? Ketika kita buang air besar, ibu kita tidak jijik sama sekali membersihkan itu, dan tanpa meminta balas apapun. Dan setiap dalam sholatnya, kadang-kadang bahkan dengan air mata tangisnya, ibu kita mendoakan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka tidak ada keberhasilan selain ketika kita mendapatkan ridho dari ibu kita. Mohon maaf, kadang-kadang kita itu minta keberkahan kepada orang soleh si A, si B, yang memang ia orang soleh, itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita melupakan keramat hidup kita. Kita melupakan bahwa kita punya sosok pahlawan berjasa yang doanya tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Rasulullah menyatakan doaul walid li waladihi kad du'ain nabi li ummatihi. Doa seorang ibu kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, setelah kita meminta ridho kepada ibu kita, baru kepada ayah kita, pahlawan tanpa tanda jasa juga yang tidak pernah mengungkit-ungkit. Ayah kita kadang-kadang bekerja dengan pengorbanan yang luar biasa. Kadang di kantornya dia berhadapan dengan permasalahan-permasalahan pelik, tapi di rumah kemudian dia memberikan kasih sayangnya kepada kita. Tetesan keringatnya dia berikan kepada kita. Maka setelah 2 manusia berjasa, inilah yang kita mintai ridho di hari yang fitri ini. Baru kita kemudian meminta ridho kepada saudara-saudara kita yang lain. Setelah itu insya Allah mudah-mudahan kita tuntaskan urusan kita kepada sesama manusia, sehingga dosa kita kepada Allah terampuni, kemudian dosa kita kepada sesama manusia terselesaikan, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya, termasuk golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada khutbah Idul Fitri 1442 Hijriah ini. Sekali lagi secara pribadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal-amal ibadah Ramadan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Akhirnya senyampang ini adalah hari yang fitri. Marilah kita tundukkan hati kita sejenak untuk berdoa, bermohon dan bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna